Homeless media atau media baru, begitu mereka menyebut diri, bikin gaduh di lini masa beberapa waktu yang lalu. Kegaduhan bermula dari kehadiran beberapa media baru di acara konferensi pers di kantor Badan Komunikasi Pemerintah. Namun pandangan kami, new media harus dirangkul agar dapat meningkatkan kualitas dan standar, agar produk dari new media ini makin berkualitas seperti halnya media konvensional. Mengapa kehadiran mereka itu memicu kegaduhan lini masa? Karena ada beberapa media yang menulis kehadiran media baru itu sebagai perekrutan oleh pemerintah. Padahal tidak ada sama sekali perekrutan maupun kontrak kerjasama antara media baru dan pemerintah. Sebenarnya memang merekrut nggak? Enggak. Tapi kalau bekerja sama membuka akses, sama seperti dengan media-media lain, sama dengan Kompas TV, sama dengan Tempo dan lain-lain yang dibuka aksesnya untuk mendapatkan penjelasan rutin dari istana. Belasan media baru yang merasa namanya dikait-kaitkan lalu ramai-ramai membuat klarifikasi. Tapi sebagian kalangan justru menduga kegaduhan itu merupakan indikasi adanya persaingan yang memanas antara pers atau media konvensional dan media baru atau homeless media. Benarkah ada persaingan di antara keduanya? Mengapa pers merasa terancam oleh kehadiran media baru? Kita bahas setelah ini. Tapi jangan lupa sebelum itu, klik subscribe atau like. Aroma persaingan antara pers dan homeless media sebenarnya bukan cerita baru. Kita mungkin bahkan sudah mendengarnya berkali-kali. Setiap kali industri pers mengalami masalah, baik secara bisnis maupun relevansi di audiens mereka, reaksinya selalu sama. Insan pers menuding media baru dan kreator konten digital sebagai salah satu biang keladi. Alasan mereka agak masuk akal sebenarnya, karena mereka berargumen bahwa pekerja pers yang bekerja di bawah Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan pengawasan Dewan Pers itu tidak sebanding dengan media baru dan kreator konten di luar sana yang bebas membuat konten di lini masa tanpa aturan atau ikatan apapun. Ya ibarat sebuah laga tinju, pers harus pakai sarung tangan sementara media baru tidak. Tuntutan pers pun klasik sebetulnya. Mereka menuntut agar aturannya disetarakan, regulasi diperketat, dan media baru dipagari dengan kewajiban yang sama beratnya seperti pewarta profesional. Keluhan itu tentu saja tidak datang dari ruang hampa. Data Aliansi Jurnalis Independen mencatat sekitar 500 jurnalis kehilangan pekerjaan akibat PHK sepanjang tahun 2025. Jumlah ini melonjak dari 373 orang pada 2024. Akumulasi dalam 2 tahun terakhir mencapai 900 lebih pekerja media. Aji menyebut tahun 2025 sebagai tahun yang mencekam bagi pewarta di Indonesia. Hal ini ditandai dengan adanya PHK massal, kemudian fenomena upah di bawah upah minimum regional, dan praktek kemitraan yang meninggalkan hak normatif para pekerja. Survei Wajah Jurnalis Indonesia tahun 2025 yang melibatkan lebih dari 2.000 responden menemukan upah rendah dan status kerja yang tidak pasti masih mendominasi keluhan di ruang redaksi. Bahkan dalam Indeks Nasional Keselamatan Jurnalis tahun 2025, 80% responden dari 655 jurnalis mengaku pernah melakukan swasensor.
terutama dalam isu-isu seperti makan bergizi gratis dan proyek strategis nasional sebagai topik yang paling menekan mereka. Artinya krisis ini nyata bagi pers dan industri pers. Tetapi mencari kambing hitam di luar ruang redaksi hanya akan menutupi pertanyaan yang lebih penting. Apakah media baru dan kreator konten benar-benar menjadi penyebab keruntuhan itu? Atau ini hanya gejala dari pergeseran yang jauh lebih dalam? Kita tahu bahwa masyarakat secara perlahan-lahan beralih dari media konvensional ke media baru. Bukan karena media baru dan para kreator digital itu lebih ramah aturan. Publik beralih karena ruang redaksi terlalu sering terdengar seperti tempat yang hanya mengulangi siaran pers, pemerintah, dan korporasi besar. Publik beralih media karena batas antara berita dan iklan berlabel kemitraan makin samar. Masyarakat beralih karena tekanan pemilik modal membuat sebagian media menahan diri pada isu-isu yang sensitif. Ketika 80% jurnalis mengaku melakukan swasensor untuk menghindari konflik atau melindungi sumber dari kekuasaan, publik sebenarnya bukan tidak tahu. Mereka justru merasakannya, lalu mencari suara lain di tempat yang lain. Disinilah persoalan menjadi lebih rumit. Tempat lain yang dimaksud itu, tempat lain yang dituju oleh publik bukan ruang yang lebih sehat. Ruang itu adalah lanskap digital yang dirancang oleh algoritma untuk memaksimalkan keterlibatan, bukan kebenaran. Algoritma platform tidak peduli apakah sebuah video yang viral itu fakta atau rekayasa hasil buatan kecerdasan artifisial. Ia hanya peduli berapa lama mata pengguna tertahan di layar. Maka konten yang memicu kemarahan, ketakutan, dan kekaguman instan selalu menang atas verifikasi yang memakan waktu dan melelahkan. Di ruang seperti itulah ancaman baru tumbuh dengan kecepatan yang sulit dikejar oleh regulator. Hoax, penipuan, deepfake berisi disinformasi, fitnah, dan kebencian atau DFK bukan lagi sesuatu yang ada di masa depan. Ini adalah fakta yang nyata hari ini. Temuan Identity Fraud Report tahun 2025-2026 mencatat tingkat penipuan identitas di Indonesia menyentuh 5,6%. Ini artinya peringkat tertinggi kedua di Asia Pasifik. 5% dari seluruh upaya penipuan kini melibatkan deepfake. Lembaga VIDA Fraud Intelligence melaporkan bahwa kasus penipuan berbasis deepfake di Asia Tenggara melonjak 156% sepanjang 2025. Sementara itu, 97% bisnis di Indonesia menjadi target rekayasa sosial. Di sisi yang lain, angka dari Otoritas Jasa Keuangan dan Indonesia Anti-Scam Center mencatat lebih dari 400.000 lebih laporan penipuan digital hingga awal 2026. Dengan total kerugian menyentuh angka triliunan rupiah. Wajah Presiden Prabowo Subianto misalnya pernah dicatut untuk konten tentang skema bantuan finansial palsu. Wajah Wakil Presiden Gibran Rakabuming, Menteri Bahlil Lahadalia, Gubernur Khofifah, dan ekonom Sri Mulyani juga pernah masuk dalam daftar korban manipulasi konten. Tidak hanya itu, konten AI berkualitas rendah atau AI slop kini membanjiri ruang digital. Studi dari Capwing menemukan bahwa 20% video yang direkomendasikan kepada akun YouTube baru masuk kategori AI slop.
Dan sepertiganya adalah brain rot, yaitu konten absurd dan repetitif yang dirancang khusus untuk menjebak perhatian para pengguna platform media sosial. Indonesia berada di peringkat 10 dunia sebagai negara dengan pelanggan kanal AI Slop terbanyak. Jumlahnya mencapai 8 juta lebih pelanggan dan peringkat 9 dalam jumlah penayangan dengan 1,7 miliar views. Artinya, kita adalah konsumen terbesar konten sampah berbasis kecerdasan buatan di Asia Tenggara. Di lapisan paling bawah, perang narasi politik berlangsung tanpa henti. Pendengung berbayar, akun anonim, dan jaringan bot bergerak sistematis untuk membentuk opini, menjatuhkan lawan, dan membenamkan kritik dari para kritikus yang sah. Di sela-sela itu, penipuan investasi bodong, pinjaman online ilegal, dan judi online menjaring korban dari kelas menengah hingga rumah tangga yang miskin. Itulah realitas audiens yang ditinggalkan oleh media konvensional atau pers ketika pers sibuk menuding media homeless atau media baru dan kreator konten sebagai penyebab sulitnya hidup mereka. Publik butuh dinavigasi di lautan informasi yang sebagian besar racun. Di sini sebenarnya tempat pers yang profesional seharusnya berdiri tegak, bukan dengan menuntut media baru dipagari aturan yang sama, melainkan dengan membuktikan bahwa verifikasi sumber yang jelas dan tanggung jawab editorial adalah jangkar di tengah arus konten yang tidak bisa dipercaya. Ketika algoritma menyodorkan video deepfake yang meyakinkan, publik sebetulnya butuh rujukan yang terpercaya. Saat AI Slop membanjiri lini massa, masyarakat butuh suara manusia yang bekerja dengan integritas. Saat perang narasi membingungkan, masyarakat butuh pewarta yang berani mengejar fakta tanpa pandang bulu, termasuk fakta yang tidak nyaman bagi pemilik modal media itu sendiri. Persoalannya, kepercayaan tidak bisa diregulasi, ia harus diperoleh. Menuntut pemerintah memagari media baru tanpa memperbaiki kondisi internal ruang redaksi hanya akan mempercepat ketidakpercayaan masyarakat. Masyarakat yang sudah pergi dari pers tidak akan kembali hanya karena kompetitornya ditekan oleh pemerintah. Mereka akan kembali jika menemukan alasan untuk kembali percaya kepada media konvensional atau pers. Media baru dan kreator konten bukanlah musuh pers. Sebagian dari mereka justru menjalankan fungsi yang ditinggalkan media arus utama, seperti isu-isu lokal, suara minoritas, atau kritik kebijakan dengan bahasa yang dipahami oleh anak muda. Sebagian lainnya memang produsen sampah digital, penipu, atau pemain perang narasi berbayar. Tetapi membedakan media konvensional dan media baru sebetulnya bukan tugas regulasi, melainkan tugas literasi publik. Dan tugas pers itu sendiri tetap menjadi standar emas yang menjadi pemandu masyarakat. Industri media di Indonesia berada di persimpangan yang sulit. Di satu sisi, kondisi ketenagakerjaan jurnalis memang memprihatinkan dan butuh perhatian serius dari pemerintah, terutama melalui Dewan Pers dan Kementerian Ketenagakerjaan. Di sisi lain, harapan bahwa regulasi terhadap media baru dan kreator konten akan mengembalikan kejayaan ruang redaksi adalah ilusi yang menunda introspeksi diri. Jurnalisme tidak akan punah karena platform atau media baru. Ia bisa tenggelam jika terus menolak mendengarkan apa yang sebenarnya dibutuhkan publik. Saat ini masyarakat dikelilingi oleh algoritma yang memanipulasi, deepfake yang menipu, AI Slop yang membodohi, dan pendengung yang memecah belah. Mereka itu butuh teman, bukan pengawas.
Mereka juga butuh penjelasan, bukan pengulangan siaran pers. Nah, sebelum dunia kehilangan respek sepenuhnya pada profesi pewarta, mungkin yang perlu dibenahi bukan pagar di lapangan media baru, tetapi cermin di ruang redaksi. Tabik.